Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab 2 mengenai pengukuran. Kemudian, kita akan belajar mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai alat ukur untuk beberapa besaran, seperti panjang, massa, waktu, dan suhu. Kita juga sudah banyak belajar mengenai tingkat ketelitian, ketidakpastian hasil ukur, cara membaca hasil ukur, dan tentunya cara menggunakan alat ukur untuk besaran panjang. Masih ingat apa saja alat ukur besaran panjang yang sudah kita bahas pada video sebelumnya? Ya, ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kemudian kita akan mulai pembelajaran pada video ini mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran, atau biasa disebut sebagai prinsip pengukuran. Yang pertama tentu saja alat ukur. Sudah jelas ya, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur. Itu sudah dipelajari ya pada video sebelumnya. Kemudian ketelitian atau akurasi. Ini juga sudah dipelajari untuk alat ukur besaran panjang seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang merupakan kemampuan alat ukur memberikan nilai hasil ukur yang mendekati nilai yang sebenarnya. Artinya, jika alat ukur yang kita gunakan dapat memperlihatkan hasil ukur yang mendekati nilai sebenarnya, maka alat ukur tersebut memiliki ketelitian atau akurasi yang baik. Sebaliknya, jika alat ukur yang kita gunakan itu tidak memberikan hasil yang sesuai dengan hasil sebenarnya, maka alat ukur yang kita gunakan tingkat ketelitian atau akurasinya kurang baik. Kemudian, yang ketiga, ada yang dinamakan dengan ketepatan atau presisi, yaitu kemampuan alat ukur memberikan nilai hasil ukur yang mendekati tetap atau mirip jika dilakukan pengukuran berulang. Artinya, jika kita melakukan pengukuran beberapa kali terhadap sebuah benda dan hasilnya menunjukkan angka-angka yang tidak jauh berbeda, maka tingkat ketepatan atau presisi alat ukur itu cukup bagus untuk digunakan. Kemudian, ada yang dinamakan dengan kesalahan atau error. Adalah perbedaan hasil ukur dengan nilai yang sebenarnya. Apakah perbedaannya besar atau kecil, itu bisa menunjukkan tingkat kesalahan atau error sebuah alat ukur. Kemudian, ada yang dinamakan peneraan atau kalibrasi, yaitu pembuatan skala pada alat ukur dengan menggunakan standar atau patokan tertentu. Artinya, setiap alat ukur yang akan digunakan perlu kita kalibrasi terlebih dahulu, atau kita menyesuaikan posisi skala 0 sesuai standar atau patokan tertentu. Kemudian, ada kepekaan atau sensitivitas alat ukur dan resolusi yang akan lebih kalian pelajari pada bab materi yang lain. Nah, untuk prinsip pengukuran seperti ketepatan atau presisi, kesalahan atau error, peneraan atau kalibrasi, kepekaan atau sensitivitas, dan resolusi, kita akan bahas lebih dalam di video khusus mengenai prinsip pengukuran. Barangkali untuk alat ukur dan ketelitian atau akurasi alat ukur, bagaimana cara mengetahui ketelitian sebuah alat ukur sudah kita pelajari di video sebelumnya. Silahkan, bagi yang belum menyimak pembahasannya, saya sarankan untuk simak terlebih dahulu agar lebih dipahami dan mempermudah pembahasan ke depannya. Kemudian, kita akan mencoba membahas mengenai kesalahan dalam pengukuran. Salah satunya kesalahan arah pandang. Contohnya seperti ini. Kita perhatikan pensil yang diukur menggunakan mistar ini. Jika kita lihat, ada 3 kemungkinan posisi ketika kita melihat hasil pengukuran pada alat ukur. Posisi 1, 2, dan 3. Maka jika diperbesar, hasilnya seperti ini. Jika di posisi 1, maka kita akan melihat hasil pengukurannya 13,9 cm. Jika di posisi 2, hasil pengukurannya 14 cm. Dan di posisi 3, hasil pengukurannya 14,1 cm. Kita bisa lihat ya, hasil pengukuran juga tergantung bagaimana cara pandang kita. Maka tentu saja yang paling tepat hasil pengukurannya adalah 14 cm. Artinya, ketika membaca skala pada mistar, arah pandang harus tepat tegak lurus pada tanda garis skala yang kita baca. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan paralaks. Jadi, nama lain dari kesalahan arah pandang ini adalah kesalahan paralaks, yang merupakan kesalahan yang timbul jika pada waktu membaca skala
mata pengamat tidak tegak lurus di atas jarum penunjuk atau skala. Nah, selain kesalahan arah pandang atau kesalahan paralaks, apakah ada jenis kesalahan-kesalahan lain dalam pengukuran? Jawabannya iya, masih ada beberapa jenis kesalahan yang mungkin akan dibahas di video khusus mengenai kesalahan dalam pengukuran. Kemudian, kita akan belajar bagaimana melaporkan hasil pengukuran. Sebelum mengetahui bagaimana cara melaporkannya, kita perlu mengenal beberapa jenis pengukuran berdasarkan banyaknya pengukuran yang dilakukan. Yang pertama, ada pengukuran tunggal, yaitu pengukuran yang hanya dilakukan sekali. Kemudian, ada pengukuran berulang, atau pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali. Untuk dapat melaporkan hasil pengukurannya, kita perlu mengetahui jika kita melakukan pengukuran tunggal, maka hasil pengukurannya berbentuk seperti ini. X sama dengan X0 plus minus delta X. Apa itu, Pak? Nah, X ini adalah hasil pengukuran yang akan dilaporkan. Sedangkan X0 adalah nilai yang terbaca pada alat ukur. Dan delta X adalah ketidakpastian alat ukur yang kita gunakan. Di video sebelumnya sudah belajar kan ketidakpastian untuk alat ukur panjang seperti mistar, jangka sorong, dan micrometer screw? Jika belum memahaminya, silahkan disimak kembali video sebelumnya ya. Nah, untuk ketidakpastiannya, saya ingatkan lagi bahwa ketidakpastian itu atau delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil alat ukurnya. Nanti kita belajar bareng-bareng contohnya seperti apa. Simbol-simbol ini hanya untuk menyederhanakan bentuk hasil pengukurannya saja ya ketika kita akan melaporkannya. Kemudian, mengenai pengukuran berulang atau pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali. Sebenarnya, bentuk hasil pengukurannya sama seperti ini. Bedanya ada tanda garis di atas simbolnya ya. Kita sebut sebagai X bar dan delta X bar. Tandanya apa, Pak? Itu tandanya X bar ini adalah nilai rata-rata hasil pengukuran. Bagaimana cara mengetahuinya, Pak? Nah, rata-rata hasil pengukuran atau X bar sama dengan jumlah dari hasil pengukuran atau XI dibagi dengan banyaknya pengukuran atau N. Jadi misalkan nih, kalian melakukan 5 kali pengukuran panjang pensil. Pengukuran pertama kalian dapat 14 cm. Pengukuran kedua kalian dapat 14,5 cm. Pengukuran ketiga misalkan kalian dapatkan 14 cm. Pengukuran keempat kalian dapatkan juga ternyata hasilnya 14 cm lagi. Dan pengukuran kelima ternyata malah dapat 13,5 cm. Nah, kalian jumlahkan saja semuanya, lalu dibagi 5, yaitu banyaknya pengukuran yang dilakukan. Maka kita dapatkan X barnya ya. Lalu, bagaimana dengan ketidakpastian pada pengukuran berulang? Nah, kita gunakan perumusan seperti ini. Delta X bar sama dengan 1 per akar N, atau banyaknya pengukuran. Lalu dikalikan akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang XI kuadrat dibagi N kurang 1. Oke, kita simpan saja dulu untuk bagian pengukuran berulangnya ya. Di video lain kita akan bahas contoh untuk pengukuran berulangnya. Namun yang lebih penting dulu sekarang, kalian perlu tahu bentuk dari pelaporan hasil pengukuran itu seperti ini. X sama dengan X0 plus minus delta X. Kemudian kita lanjut pada contoh bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran pada pengukuran tunggal. Perhatikan benda yang sedang diukur menggunakan mistar ini. Jika dilihat, kita peroleh hasil pengukurannya didapat 2,5 cm lebih sedikit ya. Nah, kelebihannya itu berapa ya? Untuk kelebihannya itu, kita dapat menambahkan angka taksiran atau perkiraan sebagai angka ketiganya. Tetapi angka taksiran hanya boleh diisi oleh angka 0 atau 5. Karena di sini bendanya lebih sedikit dari garis 2,5 cm, maka kita tambahkan angka taksirannya 5. Sehingga hasil pengukurannya adalah 2,55 cm. Sedangkan ketidakpastian alat ukurnya yaitu mistar adalah 0,05 cm. Pak, ini dari mana? Ini dari hasil setengah dikali skala terkecil alat ukurnya. Untuk memahaminya kembali, silakan disimak di video sebelumnya ya. Maka untuk hasil pengukurannya kita tuliskan seperti tadi. X sama dengan X0 plus minus delta X.
atau X sama dengan 2,55 plus minus 0,05 cm. Nah, seperti itu ya cara untuk melaporkan hasil pengukuran pada pengukuran tunggal. Kemudian kita akan belajar mengenai angka penting. Apa yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting adalah jumlah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan yang masih dapat dipastikan. Nah, untuk mengetahui angka penting, kita perlu tahu bagaimana ketentuan sebuah angka dapat memiliki sejumlah angka penting. Ketentuan yang pertama adalah semua angka yang tidak nol adalah angka penting. Contohnya angka 23. Karena di sini ada dua angka yang bukan angka nol, maka di sini ada dua angka penting. Selanjutnya, contoh yang lain, 9,52. Karena di sini ada 3 angka yang bukan angka 0, maka di sini ada 3 angka penting. Gampang kan? Ketentuan selanjutnya, angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 450043. Di sini angka 0 termasuk ke dalam angka penting ya. Maka di sini ada sejumlah 6 angka penting. Ingat, mengapa angka 0 di sini termasuk ke dalam angka penting? Karena angka 0 di sini berada di antara angka bukan 0. Kemudian contoh lainnya 20,02. Maka kita dapatkan 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 angka penting. Ketentuan selanjutnya, angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, selain ketika angka 0 berada di tengah disebut angka penting, juga angka 0 disebut angka penting ketika berada di sebelah kanan tanda desimal. Contohnya seperti ini. 2,280. Nah, di sini angka 0-nya ada di sebelah kanan tanda desimal kan? Maka terdapat 4 buah angka penting. Contoh lainnya 0,200. Nah, di sini ada 3 buah angka penting ya, yaitu 2, 0, dan 0. Kemudian, jika tadi ada ketentuan angka penting, maka di sini ada juga ketentuan bukan angka penting. Yang pertama adalah angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan angka penting. Contohnya 0,000675. Nah, 4 buah angka 0 ini berada di sebelah kiri angka bukan 0 ya, dan tidak diapit oleh angka bukan 0 juga. Maka keempat angka 0 ini bukan angka penting. Jadi di sini terdapat 3 buah angka penting, yaitu 6, 7, dan 5. Contoh lainnya 0,03. Di sini juga hanya ada 1 angka penting, yaitu 3. Karena 2 buah angka 0 yang berada di sebelah kiri ini tidak termasuk angka penting. Ketentuan kedua, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa desimal itu bukan angka penting. Contohnya, angka 500 ini. Di sini hanya ada 1 angka penting ya, yaitu 5. Karena 2 buah 0 ini berada di sebelah kanan dan tidak sedang diapit. Maka kedua angka 0 ini bukan angka penting. Kemudian, contoh lainnya adalah 2050. Maka di sini ada 3 angka penting ya, yaitu 2, 0, dan 5. Angka 0 paling kanan ini, ingat bukan angka penting ya. Karena ketentuannya adalah angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa desimal itu bukan angka penting. Kemudian kita akan belajar operasi angka penting. Yang pertama, aturan penjumlahan dan pengurangan. Langsung ke contohnya saja ya. 3,67 meter. Di sini angka 7 sebagai angka taksiran ya. Kemudian ditambah 0,899 dengan angka 9 sebagai angka taksirannya. Jika dijumlahkan, maka didapat 4,569. Nah, di sini ada 2 angka taksiran, yaitu 7 dan 9. Sedangkan dalam aturannya, hasil tidak boleh memiliki 2 buah angka taksiran. Maka solusinya adalah dengan membulatkan hasilnya. Hasilnya tadi kan 4,569, maka kita bulatkan menjadi 4,57. Dibulatkan ke atas ya. Kemudian kita akan belajar mengenai aturan perkalian dan pembagian. Misalkan 3,235 meter, kita ketahui terdapat 4 buah angka penting ya. Dikalikan dengan 2,8 meter, terdapat 2 buah angka penting. Maka jika dikalikan keduanya, hasilnya adalah 9,058 meter.
Dalam aturan perkalian dan pembagian, hasil yang diperoleh harus memuat angka penting yang paling sedikit ya. Coba perhatikan yang pertama, terdapat 4 angka penting. Dan yang kedua, terdapat 2 angka penting. Maka hasilnya harus memuat 2 angka penting saja ya, mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Masalahnya bagaimana caranya dari 9,059 meter supaya jadi memiliki 2 angka penting? Caranya adalah dengan membulatkan hasilnya. Jadi yang tadinya 9,058 meter menjadi 9,1 meter dengan cara dibulatkan ke atas ya. Nah, sebenarnya aturan pembulatan itu seperti apa sih? Yang pertama, kita perhatikan angka terakhirnya. Jika angka terakhirnya lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Contohnya pada angka 4,569. Bisa dilihat, angka 9 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 4,570. Kemudian, aturan kedua, bagaimana jika angka akhirnya kurang dari 5? Maka kita bulatkan saja ke bawah. Contohnya 4,563 meter. Lihat tiganya ya, kurang dari 5 kan? Maka kita bulatkan ke bawah menjadi 4,560 meter. Nah, masalahnya bagaimana jika angka terakhirnya tepat 5? Aturannya adalah kita bulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Contohnya 4,535. Angka akhirnya tepat 5 kan ya? Maka perhatikan angka sebelumnya yaitu 3 yang merupakan angka ganjil. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 4,540. Kemudian kita juga bisa membulatkannya ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contohnya 4,565 meter. Terlihat ya, angka akhirnya tepat 5. Maka perhatikan angka sebelumnya yaitu 6 yang merupakan angka genap. Sehingga jika dibulatkan menjadi 4,560. Dibulatkan ke bawah ya. Jadi seperti itu untuk aturan pembulatan. Kemudian perhatikan beberapa angka berikut. Contoh, gelombang radio merambat pada frekuensi 1000 Hz sampai 100 juta Hz. Kemudian, sinar inframerah merambat pada frekuensi seperti ini. Kemudian, panjang gelombang sinar ultraviolet adalah 0,0000001 meter. Jika dilihat, kita akan kesulitan ya setiap kita menuliskan angka 0 yang berurutan seperti itu. Maka solusinya kita menggunakan notasi ilmiah dengan bentuk A dikali 10 pangkat N. Dengan A adalah bilangan penting atau angka pentingnya dan 10 pangkat N adalah orde besarnya. Langsung contohnya saja ya. Misalnya besar bumi mendekati 6 diikuti 24 angka 0 kg. Maka sebenarnya kita dapat menuliskannya dengan 6 dikali 10 pangkat 24 kg. Jadi lebih ringkas ya. Kemudian contoh lainnya misalkan massa elektron sebesar seperti ini ya. Diawali 0 sebanyak 31 buah. Maka jika diubah ke notasi ilmiahnya adalah kita hitung berapa jumlah nolnya, yaitu sebanyak 31 buah. Maka tanda koma ini kita geser 31 angka. Maka diperoleh 9,11 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Tanda negatif ini diberikan karena angka nolnya ada di sebelah kiri. Kemudian mengenai kecepatan cahaya sebesar 300 juta meter per second. Maka diperoleh 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Mengapa pangkat 8? Karena nolnya di sini jika kita hitung ada 8 kan? Kemudian panjang gelombang foton adalah seperti ini ya, 0,00 dan seterusnya dan diakhiri dengan angka 405 meter. Jika kita hitung berapa jumlah nolnya, yaitu sebanyak 10 buah. Maka tanda koma ini kita geser 10 angka, maka diperoleh 4,05 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian kita coba meninjau banyaknya angka penting pada sejumlah notasi ilmiah. Yang pertama 1,3 kali 10 pangkat
Angka 10 pangkat 3 ini sebenarnya kan ada di sebelah kanan ya, maka bukan merupakan angka penting. Yang merupakan angka penting hanya 1 dan 3, maka diperoleh 2 angka penting. Begitupun soal selanjutnya, 1,30 kali 10 pangkat 3, maka di sini ada 3 buah angka penting ya. Lalu ada 1,300 kali 10 pangkat 3, maka diperoleh 4 angka penting. Cara mudahnya untuk orde besar, mau pangkatnya positif atau negatif, itu bukan merupakan angka penting. Seperti itu. Kemudian kita akan mengulas sedikit mengenai besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan menggunakan satuan tertentu. Itulah definisi besaran. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya, perhatikan pengukuran pensil ini. Panjang pensil itu adalah 14 cm. Nah, kata panjang itu merupakan besarannya, sedangkan 14 cm itu adalah satuannya. Kemudian, besaran secara matematis dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan secara fisis dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor ya. Untuk besaran dan satuan, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Dari video ini, kita sudah belajar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran, kesalahan dalam pengukuran, kemudian kita sudah belajar bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran, lalu kita juga sudah belajar mengenai angka penting, operasi angka penting, notasi ilmiah, dan besaran dan satuan yang akan dibahas lebih dalam pada video selanjutnya. Baik, sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak pembelajarannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.